Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi materi kita mengenai ekuitas. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah dividen. Sebelum kita mulai ke materi masalah dividen, kita awali dulu mengingat materi yang sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya tentang jenis saham. Saham sendiri itu merupakan surat bukti atau tanda bukti kepemilikan individu atau instansi pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Pengertian ini merujuk ke pendapat Ciptono Darmaji dan Hendy M. Fahrudin. Pembagian saham seperti sudah dijelaskan di materi sebelumnya atau di video sebelumnya ada dua ya, ada saham biasa dan ada saham preferen. Saham biasa dikenal dengan common stock. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Hal ini disebabkan pemilik saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa seperti saham preferen. Pemilik saham biasa juga tidak akan memperoleh pembayaran dividen selama perusahaan tidak memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dengan ketentuan one share, one vote. Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain. Sedangkan saham preferen atau preferred stock, saham preferen adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Hal ini disebabkan saham preferen mendapatkan hak pembagian dividen secara tetap ya. Karakteristik dari saham preferen sendiri adalah ada preferensi atas dividen, preferensi atas aktiva pada saat likuidasi, dapat dikonversikan menjadi saham biasa, dapat ditebus pada opsi perseroan, tapi saham preferen ini tidak mempunyai hak suara ya. Kelemahannya sendiri untuk saham preferen ini agak sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlah saham preferen cenderung lebih sedikit daripada jumlah saham biasa. Di Bursa Efek Indonesia sendiri untuk membedakan mana yang merupakan saham preferen dan saham biasa bisa dilihat dari kodenya ya. Kode saham. Kita lihat di sini contohnya perusahaan Mas Murni Tbk, dia punya kodenya adalah MAMI ya. Biasanya kodenya ada 4 digit ya atau 4 huruf. Nah, kalau dia ada tambahan satu hurufnya, di sini misalnya ini P ya, berarti MAMIP ini adalah saham preferennya. Kemudian kita akan mempelajari tentang karakteristik untuk saham preferen. Yang pertama adalah saham preferen kumulatif. Karakteristik ini sebenarnya berkaitan dengan pembagian dividen untuk saham preferen ya. Untuk saham preferen kumulatif, di sini berarti atau dikenal dengan kumulatif preferred stock. Jika perseroan atau perusahaan gagal membayar dividen dalam 1 tahun, maka harus dibayarkan dalam tahun berikutnya sebelum laba dapat dibagikan kepada pemegang saham biasa. Jadi ketika perusahaan mengalami tidak kemampuan bayar dividen untuk pemilik saham preferen kumulatif, maka akan diakumulasi di periode pembayaran berikutnya. Jadi kalau ada dividen yang terlewat atau tidak terbayarkan atas saham preferen kumulatif, dividen itu disebut dengan dividen tertunggak ya atau dividen in arrears dan akan dibayarkan pada periode berikutnya ya. Nah, dividen yang tertunggak ini biasanya tidak dicatatkan sebagai kewajiban di laporan keuangan perusahaan, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu ada saham preferen partisipasi. Pemegang saham preferen partisipasi atau convertible preferred stock membagi rata dengan pemegang saham biasa setiap pembagian laba di luar tingkat yang ditentukan. Lalu ada saham preferen convertible. Saham preferen convertible ini mengizinkan pemegang saham menurut opsinya menukar saham preferen menjadi saham biasa pada rasio yang telah ditentukan sebelumnya.
Jadi untuk pemegang saham preferen convertible tidak hanya menikmati klaim preferen atas dividen, tetapi juga memiliki opsi konversi ke pemegang saham biasa dengan partisipasi tak terbatas atas laba. Kemudian ada saham preferen yang dapat ditebus atau callable preferred stock. Di sini untuk saham preferen yang dapat ditarik atau ditebus mengizinkan perusahaan penerbit saham untuk menarik atau menebus pada opsinya. Saham preferen yang beredar pada tanggal tertentu di masa depan dan pada harga yang ditentukan. Harga penarikan atau penebusan biasanya ditetapkan sedikit di atas harga penerbitan awal dan biasanya ditentukan pada satuan yang berkaitan dengan nilai par. Kita lihat contoh untuk pembagian dividen sesuai dengan karakteristik dividennya, karakteristik dari saham preferennya, ya. Contohnya pada tanggal 1 November 2019 PT ABC melakukan pembagian dividen tunai sebesar 100 juta kepada para pemegang saham dengan komposisi saham preferennya 8% dengan total nilai nominalnya 200 juta, saham biasa dengan total nilai nominal 800 juta. Selama tahun 2017 dan 2018, ya, ini kan 2019 ya. Jadi 22 tahun PT ABC tidak membagikan dividen karena kebutuhan dana investasi yang besar. Diasumsikan tidak ada perubahan pemegang saham selama 2017 sampai 2020. Maka, jika karakteristik saham preferennya merupakan kumulatif partisipatif, kita akan coba lihat contohnya ya. Misalnya, diminta di sini dividen saham preferen bersifat non-kumulatif dan non-partisipatif, atau dividen saham preferen bersifat kumulatif dan non-partisipatif. Yang ketiga, dividen saham preferen bersifat non-kumulatif dan partisipatif. Yang keempat, dividen saham preferen bersifat kumulatif dan partisipatif. Jadi bisa ada 4 kondisi ya. Kita akan coba bahas satu-satu untuk kasus contoh soal ini. Yang pertama adalah ketika dividen saham preferennya bersifat non-kumulatif dan non-partisipatif. Dalam kasus ini, pembagian dividen untuk saham preferen dan saham biasanya kita bisa hitung sebagai berikut. Jadi, dividen yang dibagikan tadi kan ada 100 juta ya. Lalu alokasinya adalah saham preferennya 6%, ya, totalnya kan tadi 200 juta. Jadi, saham preferennya adalah 12 juta ya. 6% kali 200 juta, 12 juta saham preferen. Lalu karena yang dibagikan adalah 100 juta, maka sisanya akan dibagikan untuk saham biasa, yaitu 88 juta. Jadi alokasinya adalah dibagikan untuk dividen preferennya 12 juta, untuk saham biasanya adalah sisanya ya 88 juta dari dividen yang dibagikan. Yang kedua, jika dividen saham preferennya bersifat kumulatif dan non-partisipatif. Perhitungannya, pertama, dividen yang dibagikan tadi kan ada 100 juta, lalu alokasi untuk saham preferen ya, karena dia ini bersifat kumulatif ya, kumulatif berarti kan dia 2 tahun informasinya tahun 2017 dan 2018 tidak membagikan dividen ya. Maka di sini kita hitung untuk kumulatif dividen yang belum dibagikan untuk tahun 2017 dan 2018 yaitu 6%-nya 2 tahun dikali 6% dikali 200 juta. Jadi kan 12 juta dikali 2, 24 juta. Jadi untuk saham preferen kumulatifnya untuk 2017 dan 2018-nya adalah 24 juta. Lalu saham preferen untuk 2019-nya ya, 6% dikali 200 juta yaitu 12 juta. Nah, sisanya merupakan alokasi untuk saham biasa. Jadi 100 juta dikurangi 24 juta ya, 2017-2018 dan dikurangi 12 juta untuk tahun 2019. Sisanya adalah 64 juta alokasi untuk saham biasa. Jadi, saldo pembagian yang saldo dividen yang dibagikan untuk saham preferen adalah 36 juta, untuk saham biasanya adalah 64 juta. Alternatif ketiga, di sini dividen saham preferennya bersifat non-kumulatif dan partisipatif. Ya,
Kita lihat perhitungannya untuk dividen yang dibagikan 100 juta. Alokasi pertama ya, saham preferennya 6%, 12 juta untuk saham preferennya. Lalu saham biasanya 6% juga dikali 800 juta ya. Totalnya adalah 48 juta untuk saham biasa. Saldonya yaitu 100 juta dikurangi alokasi yang pertama 12 juta dan 48 juta. Jadi saldonya untuk dividen yang belum dibagikan adalah 40 juta. Nah, 40 juta ini karena ini bersifat partisipatif, maka akan dialokasikan secara proporsional ke saham preferen dan saham biasanya. Perhitungannya 40 juta dikali jumlah saham preferennya 200 juta dibagi total sahamnya 1 miliar ya. 200 juta tambah 800 juta kan 1 miliar. Jadi untuk saham preferennya tambah dari partisipatif ini dapat 8 juta. Untuk saham biasanya 40 juta dikali 800 juta dibagi 1 miliar. Alokasinya adalah untuk saham biasanya 32 juta. Di sini jadinya saldo alokasi untuk saham preferen kita dapatkan 12 juta. Dan untuk saham biasanya adalah 80 juta. Lalu yang terakhir adalah jika dividen saham preferennya bersifat kumulatif dan partisipatif. Berarti kita akan melakukan perhitungan yang kumulatifnya ya untuk tahun 2017 dan 2018 ya, untuk 2 tahun yang tidak ada pembagian dividen. Jadi 2 tahun dikali 6% dikali 200 juta adalah 24 juta untuk saham preferennya. Lalu partisipatifnya saham preferennya 6% kali 200 juta 12 juta, saham biasanya 6% kali 800 juta 48 juta. Jadi ada sisa alokasi yang belum didistribusikan dari saldo dividennya, yaitu 100 juta dikurangi 24 juta dikurangi 12 juta dikurangi 48 juta, yaitu 16 juta. Sementara di sini dari alokasi yang pertama untuk saham preferen saldonya sudah 36 juta, saham biasanya adalah 48 juta. Lalu alokasi kedua adalah pembagian untuk sisa dividennya ya, partisipatif. Jadi sisa untuk saham preferen saldonya kan sisanya 16 juta. 16 juta dikali saham preferennya 200 juta dibagi total saham 1 miliar. Maka untuk saldo saham preferen tambahannya adalah 3,2 juta, 3.200.000. Untuk saham biasanya 16 juta dikali 800 juta per dibagi 1 miliar. Untuk saham biasa tambahannya adalah 12.800.000. Saldo alokasinya untuk kumulatif dan partisipatif untuk saham preferennya adalah 39.200.000 dan untuk saham biasanya adalah 60.800.000. Ini adalah ilustrasi untuk perhitungan beberapa alternatif kemungkinan pembagian dividen atas saham preferen. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.